Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Pratiwi, NPM 1913053061 dari kelas semester 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu ciri khusus makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi dua bagian, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Adapun ciri umum makhluk hidup adalah yang pertama bernapas, kedua bergerak, ketiga berkembang biak, keempat tumbuh, kelima berkembang, keenam memerlukan air, ketujuh memerlukan makanan, kedelapan mengeluarkan zat sisa, dan yang kesembilan peka terhadap rangsang. Berikut beberapa hewan dan ciri khususnya. Yang pertama bunglon. Bunglon merupakan salah satu jenis reptilia yang termasuk dalam kelompok Agamidae. Bunglon memiliki kemampuan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Yang kedua ada kelelawar. Kelelawar adalah binatang yang aktif di malam hari, termasuk untuk mencari makanan, sehingga dia disebut binatang nokturnal. Yang ketiga ada cicak. Cicak atau cica adalah hewan reptil yang biasanya merayap di dinding atau di pohon. Cicak berwarna abu-abu, tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Cicak bersama dengan tokek dan sebangsanya tergolong ke dalam suku Geckonidae. Yang keempat ada bebek. Bebek merupakan sebangsa burung yang hidupnya sering di air. Bebek memiliki paruh yang datar dan tumpul, berguna untuk menyaring makanan dari dalam air. Yang kelima ada kucing. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah, adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Selanjutnya, ciri khusus yang dimiliki beberapa tumbuhan. Yang pertama teratai. Teratai adalah tumbuhan yang indah yang ada di permukaan air, dengan bentuk bundar, daun yang lebar dan tipis, serta dengan bunga yang indah. Daun yang lebar serta tipis memudahkan tumbuhan teratai untuk berfotosintesis, melakukan penguapan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua cemara. Habitat pohon cemara adalah di tempat suhu yang panas, sehingga jika kita amati, cemara memiliki bentuk daun yang runcing. Hal ini berguna untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga ada kaktus. Kaktus salah satu tanaman yang banyak dikembangkan di Indonesia. Kaktus adalah tanaman tropis. Kaktus memiliki kemampuan bertahan hidup pada daerah panas. Kaktus memiliki batang yang tebal serta berwarna hijau yang berfungsi untuk menyimpan air yang digunakan pada saat kekeringan. Materi yang kedua yaitu cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama, perkembangbiakan pada hewan. Secara garis besar, ada dua cara perkembangbiakan hewan, yakni secara generatif dan vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif adalah dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif ada 3 macam, yaitu vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Kemudian perkembangbiakan vegetatif adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini meliputi 3 macam, yaitu bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan buatan. Cara perkembangbiakan secara alami yaitu ada spora, tunas, dan umbi. Sedangkan cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu ada stek, cangkok, dan okulasi. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji.
Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang ketiga, perkembangbiakan pada manusia. Agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali tahap pertumbuhan menuju kedewasaan. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Tahapan masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, dengan disertainya banyak perubahan. Masa pubertas dimulai dari usia 9 sampai dengan 14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahunan dengan ditandainya berhentinya pertambahan tinggi badan. Tahapan pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Masa pubertas anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Perubahannya yang jelas terlihat pada perubahan fisiknya yang mengiringi perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Dengan terjadinya perubahan dalam tubuh, seorang perempuan dapat menghasilkan sel telur dan seorang laki-laki dapat menghasilkan sel sperma. Hal inilah yang memungkinkan manusia melakukan proses berkembang biak. Dalam hal ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai agama, yaitu proses pernikahan. Terima kasih, itulah materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.